dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami, sumber berkat kami. Malam ini yang sakit pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur. Yang berkekurangan pasti diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Waduh, saya lemes ini. Saya lihat ini penuh. Mulai pagi tadi ya, puji Tuhan. Tadi malam saya khotbah di gereja saya Betani Malang juga penuh. Tadi saya lihat streaming penuh. Kita memang gereja anugerah yang Tuhan berikan untuk gereja kita ya. Sekali lagi shalom. Loh, iso banter kan? Coba lebih banter lagi. Shalom. Nah, jangan lupa Kamis tanggal 5 Juli 6:30 ya. Ada KKR di tempat ini. Ya, bersamaan dengan Betani Conference kita datangkan hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, Pendeta Tommy Teni. Silakan saudara datang, kita penuhi gedung ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kemarin hari Kamis saya baru pulang dari New Zealand, saudara ya. Seperti mimpi. Saya ini pendeta desa, saudara ya. Anak saya wisuda di New Zealand. Saya kaget karena anak saya yang kecil bisa jadi wisudawan terbaik. Saya ganggu ya. Wah, terima kasih. Karena tidur bareng saya. Tak godoi. Hebat kamu Bel. Ngalano bule ya. Padahal kamu bulak ya. Papa ini Tuhan lupa. Ya, puji Tuhan. 2004. Tahun 2004 November tanggal 4 November karena saya bulan lalu buka album Belin anak saya yang kecil umur 4 tahun, Yoel umur 8, Eva umur 7. Saya bareng istri saya, ayo kita doa yuk. Ayo wis. Doa apa? Saya mulai nulis. Wah, hancur hati saya. Saya nulis gini, Tuhan, saya pengen 3 anak saya sekolah di luar negeri. Karena ini buat saya tidak mungkin. Saya dari keluarga miskin yang sampai anak saya sekolah di luar negeri belum ada keluarga saya yang sekolah di luar negeri. Istri saya anak nomor 17. Kiri pisan. Jadi ceritanya kiri ketemu kiri ini. Hasilnya membeli, saudara. Tahun 2004 saya tulis. Bulan lalu saya buka, terjadi semua. Saya bilang ini ajaib Tuhan. Terjadi. Makanya hari ini saya ingin bicara tentang iman yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini ada beberapa anak Tuhan jemaat yang mengalami gonjangan-gonjangan. Ada yang bingung, sedih, susah. Ya baik ekonomi, rumah tangga, keluarga. Baik sakit, penyakit. Sehingga imannya mulai luntur. Mulai goyah. Tapi malam ini saya percaya. Iman saudara dan saya, iman yang dahsyat. Yang bisa mengadakan pertolongan mujizat untuk kita. Buat saya tidak mungkin. Karena setelah saya nulis, saya bilang sama koko kandung saya. Kok, aku pengen anakku sekolah luar negeri. Kata koko saya, lucu kok nih. Mangan naik setengah mati. Kok kata ini sekolah. Ya memang. Tahun 2004 orang Amerika sudah mulai berpikir bagaimana bisa hidup di bulan. Tapi saya 2004 saya juga berpikir bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Ya saking susahnya hidup. Ya bedanya cuma titik. Tapi hari ini saya percaya iman yang dahsyat bisa mengadakan mujizat untuk kita. Makanya saya akan mulai dulu. Ya karena di Alkitab ini ada gambaran patronnya Allah. Jadi kita tinggal ngikuti. Gimana memulainya? Mari kita baca dulu 3 ayat. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 1. Ayat 1 kita mulai. Saya yang baca.
Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Masukkan di pikiran, di hati kita. Ini langit dan bumi, siapa yang nyiptakan? Allah kita. Kalau langit dan bumi dia bisa buat, hari ini yang sakit, yang utangnya banyak, sing gegeran tok rumah tangga, itu kecil enteng buat Tuhan. Loh, langit dan bumi dia bisa buat. Makanya hari ini konsep pertama ini harus masuk dulu di pikiran kita. Kalau nanti saudara dan saya ingin mengalami keajaiban Tuhan, yaitu iman yang meledak. Iman yang dahsyat. Yaitu konsep apa? Harus masuk di pikiran kita. Bahwa malam ini kita punya Allah yang bisa melakukan apa saja. Harus masuk dulu. Saya tidak pernah takut menjalani hidup. Kalau cuma tidak punya uang, tidak bisa makan, tidak mungkin lah. Saya pernah ngalami 3 anak saya meninggal. Tuhan kembalikan 3, masa nyawa Tuhan kembalikan. Urusan makan minum saya harus kekurangan. Tidak mungkin. Jadi konsep ini sudah saya masukkan. Hari ini juga saudara dan saya harus tahu. Bahwa kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi nanti tidak ada lagi keluar atau pulang dari gereja ini bilang ya. Dicari Tuhan katanya nulung aku. Lah. Tidak ada wis. Semua akan selama kompak bilang. Dahsyat Tuhan kita. Hebat Yesus kita. Harus. Ini konsep pertama. Baru berikutnya ada proses. Saudara akan melihat proses tentang iman ini. Iman tidak bisa ditransfer. Banyak orang ketemu saya. Ayo Pak transferan imannya. Nek duit iso tak transfer. Tapi iman diajarkan. Saudara-saudara diajarkan. Jemaat saya yang saya bisa temui, saya temui. Yang enggak saya via telepon. Saya ajarkan apa itu iman. Supaya apa? Imannya meledak. Bisa mengadakan keajaiban. Nah ini konsep yang kedua. Proses imannya gimana? Lihat ayat 2. Katanya ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk. Tidak ada bentuk isian. Dan kosong. Yang ada gelap gulita menutup samudera raya. Allah tidak pernah menciptakan gelap. Dia hanya menciptakan terang. Kalau terang itu tidak ada, baru gelap muncul. Selama terang ada, tidak ada kegelapan. Nah, lihat kalimat berikutnya. Roh Allah apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Indonesia ditulis roh Allah melayang-layang. Saya pakai terjemahan bahasa aslinya ditulis apa? Bahasa aslinya ditulis seperti induk ayam mengeram telur-telurnya. Jadi seperti ayam wedok ini, ya induk ayam, telurnya dirami. Ini proses iman, kenapa? Karena tidak kelihatan. Sepertinya tidak ada sesuatu. Memang iman sepertinya tidak kelihatan. Tapi sebentar. Dia akan meledak. Ada kehidupan. Yang kita pun kok bisa ya? Bisa. Saudara hari ini juga. Iman bisa meledak. Bisa mengadakan pertolongan untuk kita. Mungkin kita melihatnya biasa-biasa. Saya tidak bisa tahu hati saudara. Gimana bisa tahu? Oh itu masalah dengan Tuhan dan saudara aja. Ya kemarin di New Zealand. Adem ya. Ono matahari 5 derajat. Malam saya habis khotbah di Wellington keluar 0 derajat. Mau pagi -8. Saya pindah ke Queenstown, jalan gini salju bisa turun. Pendeta desa. Begitu salju turun mangap tok. Tak anggap es serut saudara. Saudara anak saya bilang, ayo Pak bikin video lagi. Nggak, nanti viral sungkan. Ya, soalnya video yang dulu, kata anak saya, Pak gandengin mama Pak. Tak gandeng, diwase dikek komentar. Cie, kayak tergandeng. Nang dindi gandeng. Terus saya ngomong ngawur lagi. Kira kayak tergandeng, dikira harmonis romantis iki duduk apa ya tak gandeng. Nek dioco langsung blonjo iki bojoku, makanya tak cekel terus. Viral kemana-mana ya.
Siapa yang tahu hatinya orang? Kelihatannya romantis, salah strategi supaya gak belonjo ya. Nah malam ini, proses iman ini. Seperti induk ayam ngerami telurnya. Sepertinya tidak ada apa-apa. Apa sih tidak ada? Jangan lupa, sebentar dia bisa meledak. Sama hari ini. Makanya saya ingin hari ini, saudara nanti mengerti iman itu. Ada prosesnya. Baru yang terakhir. Ya setelah saudara tahu yang pertama, Allah kita Allah yang bisa melakukan apa saja. Ada prosesnya. Tidak bisa kelihatan memang. Tapi kita harus mempercayai sebentar akan meledak. Baru yang terakhir ayat 3. Dipraktekkan sama Tuhan. Berfirmanlah, berkatalah. Ya firman itu kata. Jadilah terang. Baru terang ada. Ini namanya eksekusi. Ini yang namanya dilakukan. Hanya malam ini yang bisa melakukan. Dia akan mengalami keajaiban Tuhan. Kalau cuma tahu, ngerti, cuma cukup percaya, tidak bisa. Harus dieksekusi. Saya berulang-ulang berkata, bahwa firman ini memang harus diulang. Saya punya anak 3. Saya di line kumpul, saya harus sampaikan iman ini. Baru kemarin, ngelencer saya ngerasa no. Ya anak saya tidak minta uang saya. Pak urunan ya Pak ya. Wah puji Tuhan 3 anak saya wis kerja ya. Terus saya dibeli no baju Pak. Tak beli no baju ya pakein ya. Buat khotbah ya. Iya. Tak simpen nih. Nggak kayak pikon nah saudara. Istri saya dibeli no baju. Nangis ya cocok nangis. Nggak usah mama nggak usah. Lah modelmu dalam hati terus no ayo. Ya saudara ya. Saya cuma ngasih ayo mulai punya iman. Kenapa? Ini harus diajarkan. Dan harus dibimbing untuk bisa dieksekusi. Nah saya akan mulai dulu. Biar saudara tidak bingung. Apa sih iman? Kita mulai. Tidak usah baca sudah hafal. Ibrani 11 ayat 1. Katanya iman itu apa aja yang hari ini kita harapkan. Yang belum punya anak berharap bisa punya anak. Hari ini yang sakit berharap bisa sembuh. Yang belum punya rumah berharap punya rumah. Yang belum bisa melayani pasti bisa melayani. Sudah berharap itu namanya cita-cita. Jadi saudara waktu berharap punya keinginan. Kalau cukup segitu namanya cita-cita. Tapi ayat selanjutnya berkata apa? Katanya Allah akan buktikan dari apa yang tidak kita lihat. Jadi waktu nanti saudara yang cita-cita diingini tadi. Saudara mulai berkata, ini pasti Allah akan buktikan, berikan. Pasti Allah akan berikan. Itu namanya iman. Iman beda dengan cita-cita. Cita-cita hanya cukup saudara beringin. Cukup saudara pengen. Tapi waktu saudara bilang, ini akan terjadi. Itu iman. Saya lanjut. Karena iman timbulnya munculnya dari mana? Mendengar atau juga membaca. Mendengar apa dan membaca apa? Firman Tuhan. Baru muncul iman. Saudara-saudara hari ini semua iman muncul harus ada dasar firman Tuhan. Beda dengan yang namanya sugesti. Sugesti cukup percaya diajari. Tapi tidak ada dasarnya. Saya sering cerita yang paling gampang anak saya itu. 3-3-nya dulu dokternya di dokter Profesor Erwin. Kata istri saya suwe-suwe kesel Pak Surabaya terus golek dokter Malang. Dapatlah dokter Chandra di Dieng. Anak saya dikumpul loh. Dokter Chandra sekarang ya. Nggak usah Opa Erwin. Ya dokter siapa Chandra. Pinter mah pinter. Bisa ya bisa sembuh bisa. Terus Chandra. Jadi dibawa. Oh iya sembuh mah ya. Satu waktu dokter Chandra ke Skotlandia 3 minggu. Loh anak saya mau lewat tuh jegong situ. Wes, lo ngarek cilik kumpul jegong kabeh. Nang dokter bareng-bareng. Dokter Chandra? Bukan, dokter satu itu. Udah sembuh loh Mas. Diam enggak boleh ngomong gitu. Padahal diajari kata Chandra. Jadi disugesti wes dek Chandra. Begitu dokter lain, wih obatnya sak kresek. 5 hari tidak sembuh. Suruh balik, tidak mau istri saya. Ganti dokter lain.
Sakresek 5 hari gak sembuh nih. Dokter ketiga. Jadi itu 15 hari. Pindah 3 dokter. Terus kata istri saya, Jarno wis nunggu Chandra ya. Telepon. Sus, kapan dokter Chandra datang? Loh tadi pagi bu. Sore praktek 4:30. Oke. Daftar nomor 1 urutannya. Waduh budal jam 4 ya. Anak saya turun mobil itu turun lah nyekel pager loh. Waras kabeh. Loh. Ya apa tuh? Disugesti. Ya tidak apa-apa ada baiknya. Tapi yang terbaik iman. Sebab dimulai ada dasarnya. Jadi nanti waktu saudara dengar maupun baca. Bahwa kita ini bukan ekor tapi apa? Kita tidak pernah turun tapi apa? Jadi nek karier saudara naik turun gak ada ayatnya. Sebab kita cuma suruh naik. Nah waktu saudara terima ayat itu. Bangkit iman saudara. Oh aku berarti tidak bisa turun. Pasti Tuhan naik no. Ya itulah iman saudara. Sekarang saya akan kasih contoh. Ayo kita baca. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah ini munculnya iman. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya yang baca ya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Katanya bisa hidup untuk kebenaran. Baca kalimat berikutnya. Saudara yang baca 2, 3. Iya, sekali lagi 2, 3. Iya. Jadi waktu Yesus disiksa sampai mati di atas kayu salib, ada darah yang mengalir. Darah ini keluar itu untuk menebus dosa kita. Ada pengampunan dosa. Tapi waktu dia dicambuk, itu cambuknya orang tentara Romawi. Ujungnya ada yang 5, ada yang 7. Seperti ada paku. Itu kalau dipukul ke punggung, bias. Begitu masuk paku ini ke daging ditarik ya. Seret. Itu keluar daging kecil-kecil. Ada yang bilang itu koyor-koyor. Ya itulah bilur. Jadi bukan hanya dia mengampuni, bisa menyembuhkan. Terus saudara yang sakit. Oh, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saudara mulai berkata, saya percaya pasti bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan. Nah inilah iman munculnya. Jadi ada dasarnya. Sekarang yang terakhir. Katanya Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Yakobus 2 ayat 26. Coba saudara lihat. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah apa? Mati. Demikian jugalah iman tanpa apa? Perbuatan-perbuatan adalah mati. Harus ada tindakan. Harus ada eksekusi. Harus dilakukan. Hari ini yang melakukan. Maka akan terjadi mujizat Tuhan. Jadi sebenarnya sederhana. Apa yang kita harapkan. Sekarang saya percaya itu terjadi. Sudah itu arti iman. Sekarang kita mulai jalan bahwa ada dasarnya iman. Yaitu dengar firman. Waktu saya mulai dengar bangkit. Wah iya ya. Kenapa saya harus terpuruk? Saya bisa naik. Karier saya naik. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Mulai bangkit. Saudara langsung eksekusi. Wah saya akan melakukan. Mulai saudara melakukannya. Ada yang bisa belajar, ngelamar di sini. Ya kariernya ini. Macam-macam, terserah saudara. Tapi yang penting lagi tadi. Saya mulai dengan yang pertama. Saudara melakukan iman saudara karena saudara sudah tahu. Ada Allah yang bisa melakukan apa saja. Jadi ini konsep. Nanti ada saatnya saudara dan saya diperhadapkan dengan sesuatu yang memang pilihannya tidak baik. Saya nanti kasih contoh. Nah saudara-saudara hari ini kita harus memulai. Waktu saya menulis, saya pengen anak saya bisa sekolah di luar negeri. Puji Tuhan 3 anak saya sekolah luar negeri. Sekarang naik ketemu pendeta, ya apa pak cara yang bayar? Saya ketawa. Lu kok guyu ya kayak kan ngomong iku wis jawabanku. Lu apa? Lah kan ngomong apa sih tas? Lah ya apa cara yang bayar? Ya iku. Ya aku ngomong pisan, ya apa ya cara yang bayar? Lah ya iku. Saya ini pendeta pas-pasan. Pas perlu pas ono. Iya. Jadi waktu anak saya kuliah di Sydney saya tidak tahu kalau Recorded Blue ini mahal.
Monte piro saya tidak tahu. Yang penting saya bilang, nekat. Hajar C, berangkat. Waktu ditagih SPP tenanan. Waket saya dikirim pakai line. Bayaran lu Pak. Tak buka gini, noleh lu wake burak motoku. Mateng kon. Tak hitung-hitung saya khotbah sebulan saja. Aduh gak nutut, aduh gak iso. Nah ini mulai. Muncul ini ya, firman-firman ya. Mau takut, burung pipit dipelihara. Tuhan tolong. Saya tinggal eksekusi. Saya hamba Tuhan, eksekusinya apa? Ya doa. Saya lihat jam songo. Ya masuk kamar, saya doa ya. Tuhan pasti ya. Nutup ya. Bayar SPP anakku Tuhan. Ya amin. SMS masuk. Pak Samuel bisa doakan saya. Tak cepet-cepet jawab. Saya pasti doakan. Lu balas mana? Saya punya pabrik minyak Pak. Beres. Pikiran saya lah minyak goreng. Ingin gak minyak kelopoi. Lu balas lagi. Pak saya punya pabrik minyak seperti Pertamina. Ini produksi. Ini. Masuk lagi SMS. Pak, sekarang harga minyak dunia 29 US dollar per barrel. Tolong Pak doakan supaya harga minyak dunia naik Pak. Oh ini tidak bisa saya. Guyu saya. Kon kira aku OPEC tak lapor be aku. Loh iya siapa sih iso naik no minyak? Waktu saya ketawa. Firman masuk. Mosok lu kalah be Elia. Elia lo seorang diri cuma ngomong gini. Ayo hujan. Udah ada hujan. 3,5 tahun tidak ada hujan. Mau saudara Surabaya tidak ada hujan 3,5 tahun. Lu gara-gara Elias itu. Indonesia lo pernah bukan tidak ada hujan. Gagal panen. Lombok dari 15.000 jadi 120. Kabeh bingung. Lah saya penggemar Lombok. Kabeh. Saya khotbah di Makassar. Walah, cuma di Makassar se-Indonesia. Di pasarnya lo 10.000 1 kilo. Se-Indonesia 120 hanya di pasar Makassar 10.000. Tapi ditulisi gede-gede. Tidak bisa dibungkus, harap makan di tempat. Ya, panganan agak lede lambene saudara. Ya saya lo masuk firman lo. Masa lu kalah BLI aja? Saya langsung berlutut. Tuhan, ya ampuni, saya percaya. Orang ini mungkin Tuhan rugi invest. Tolong Tuhan harga minyak dunia naik no. Wes, lali. Mari doa. Besok baca Jawab Pos baru ingat. Headline. Harga minyak dunia naik. 32 US dollar per barrel. Langsung saya bilang, iki tutup OPEC. Iki doaku. Tutup OPEC wes, pasti doaku. Itu tak klaim dewi yang memang saya kemarin doa. Sudah, kira-kira 2 minggu saya tidak tahu, sudah lali. Lu orang SMS, mujizat Pak. Minyak dunia lo bisa 42 US dollar. Kok iso ya? Dari 29 naik 42. Saya gini hebat Tuhan, SMS masuk lagi. Pak berapa nomor rekening BCA-nya? Saya jawab, maksudnya apa? Padahal saya tahu, pura-pura aja. Biasa. Mari ngono tak kirim nomor rekeningnya. 10 menit. Pak, saya sudah transfer. Tolong dicek. Tapi gak ada angkanya. Jam 12 ya, saya bilang istri saya, "Mah, print nang BCA, ono wong transfer." Jam 3 saya datang. "Ya Pak, print aneh." Begitu saya buka saya lihat. Jelas motoku iso terang, gak usah kacamataan. Nole ketok kabeh. Seperti yang anak saya butuhin. Saya gini, aduh hoki anakku. Bejo ya. Lo bukan buat saya. Koi saya. Bisa. Koi saya. Bisa. Hari ini kenapa saudara tidak melakukannya? Kalau saudara tidak pernah eksekusi, tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Saya wis banyak ngalami saudara bangkrut. Anak saya meninggal 3. Bayang no. Kalau sekarang ini enak ceritanya wis kayak ketoto. Tapi waktu saya jalani. Pertama 5 hari di RKZ Malang wedok mati meninggal. 2 7 hari di RKZ Malang meninggal wedok. 3 laki. Semua sepakat termasuk mama saya, mertua saya, kakak-kakak adik saya bilang apa? Kasih tahu bojo lu. Ojo metengan. Kalau saya turuti waktu itu habis. Saya tidak akan pernah bersaksi di sini. Saya mikir sederhana, iya ya. Lu tahu nanti ya hamil lagi, mati lagi lu.
Lupuk main-main. Mulai, wah macam, ngame ae. Nggak apa-apa ngambil. Wong nek disayang podo ae wong anak dhewe. Oh iya cocok. Cuma istri saya, nggak bisa. Dia sudah pegang Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nggak bisa goyah imannya. Dia sudah bilang, nggak, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan kasih, gak iso, wis mati ping 3, gak iso. Ojo melo omongane wong. Lah apa melo omongane orang? Melo omongane firman Tuhan. Ya wis, senengmu apa saiki? Karepmu apa? Ayo, tak turuti. Karepku ya, meteng terus. Maju tak gentar. Kalau dia tidak mengeksekusi, hari ini saya tidak bisa bersaksi. Saudara tahu, waktu hamil, lu saudara kira enak. Waktu hamil ini koncoe lewat. Lu nek bisi-bisi gak krungu gak apa-apa. Bisi banter. Ketohe seneng kok mati maneh. Lu anak saya lahir. Yo lo umur setahun jalan belajar. Tak gini nah. Lu kan saya lewat. Hati-hati Ming, engkau mati maneh aja. Loh, tak gunting lambemu ya. Duh, nek sekarang kaya sinetron. Waktu itu saya jalani apa saya terus gak mikir. Lu ini kejadian 3 kali. Tapi saya berani hari ini bersaksi. Kenapa? Kita sudah mengeksekusi, sudah melakukan. Coba saya menyerah. Saya tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Saya lu lihat pendeta sakit, ditayangno sakitnya. Saya lu heran-heran, kok bisa Tuhan ya sakit gini sembuh. Lu anak saya lu mati 3. Lu bisa dikasih 3, apa saya tidak lebih heran sama Tuhan. Waktu istri saya bilang, wes aja wedi, Tuhan pasti tolong. Wes pokok aku meteng terus. Saya seneng ya istri saya jago meteng sudah. Ya. Kenapa? Karena mulai dieksekusi. Hari ini situasi kondisi mungkin tidak baik. Hanya yang berani melakukan firman Tuhan. Dia akan mengalahkan situasi dan kondisi. Hari ini mari kita akan lihat. Saya kasih contoh. Ya contoh yang menurut saya luar biasa. Kita baca 1 Raja-Raja 17. Kita mulai baca ayat 7. 1 Raja-Raja 17. Kita baca mulai ayat 7 ya. Saya yang baca. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini waktu Elia dari sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak bisa minum di air sungainya. Sekarang kering. Terus ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan ngomong ya. Ngomong gini kata ayat 9. Ayo siap-siap ya. Kamu harus ke Sarfat. Diamlah di sana. Saya senang kalimat berikutnya, perhatikan. Ketahuilah. Lu harus tahu. Harus tahu ya. Apa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi saudara sebenarnya waktu kita beriman. Nanti Allah ini sudah siapkan. Hanya yang mengeksekusi yang terima. Yang tidak melakukan, ya tidak tetap Allah. Tidak rugi, tetap disediakan. Tapi kita yang tidak terima. Itu pekerjaan Allah kita. Ini loh ditulis. Allah telah memerintahkan seorang janda. Aku, kata Allah. Terus ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap pergi kemana? Ke Sarfat. Nah di pintu gerbang, nah ketemulah janda ini. Mulai ngomong. Bu, aku katanya ngombe bu. Mau minum ya. Tolong ambil no air dalam kendi ya. Ya, baru mau berangkat. Ditambahi lagi katanya ayat 11. Ambil juga bagiku sepotong roti. Baru bereaksi. Bilang apa perempuan ini? Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali bahannya ada. Apa bahannya? Segenggam tepung dalam tempayan. Cuma segenggam. Apalagi minyak sedikit dalam buli-buli. Sekarang saya ngumpulkan nyari kayu 2 atau 3. Nanti aku akan masak. Aku makan rotinya. Sisanya anakku. Saya akan rangkulan. Mati bareng. Ini sudah diambang kematian. Tidak ada pilihan. Saudara-saudara. Katanya firman Tuhan apa?
Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata apa? Jangan takut. Sekarang pulang. Buat dulu untuk saya. Nanti setelah buat untuk saya, kamu sama anakmu. Ini yang ngomong gak masuk akal. Loh, kok enak? Gaya aku gak cukup, kok harus buat kamu dulu. Tapi ditambahi firman. Saya mau bilang tadi. Semua iman dimulai dari firman. Apa yang dikatakan oleh Elia? Sebab beginilah perkataan yang dikatakan firman Tuhan atau Allah Israel berkata apa? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan apa saudara? Minyak dalam buli-buli pun tidak akan apa? Berkurang. Sampai pada waktu Tuhan nanti memberi hujan. Lalu pergilah perempuan itu. Saudara yang baca kalimat berikutnya. 2, 3. Duh, kok mulai kabeh? Hai sing banter. Dan berbuat seperti apa? Iya. Dia lakukan persis. Setelah dengar firman tadi. Imannya bangkit. Tak takut aku wis, tak kerja no. Terus katanya Alkitab. Maka perempuan itu. 1. Elia dan anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran siapa? Jadi firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau firman ini berjanji, kita imani, pasti iman kita akan meledak malam hari ini. Ini pasti. Ini rahasia untuk kita. Makanya hari ini ada saudara yang sudah menghadapi seperti pilihan janda. Tidak ada yang bisa dipilih secara naluri pikiran. Saya makan sendiri mati. Lu dia tak kena nek naluri ya. Lu lah tambah mati pisan. Lu gaya kowe gak cukup kok katene ngei Elia lagi. Tapi waktu dia lakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan, terjadilah ledakan iman. Makanya hari ini saya bawa alat peraga ini. Biar saudara tahu betapa sederhananya. Tidak masuk akal, ini cuma gong kematian ini. Lihat ini ya, tak bawa isi. Tak gawai wajan. Betul wajan? Betul. Wis, pasangannya apa? Apa? Sotil. Wis, tak bawai dia nyari kayu 2 atau 3 potong. Telu. 3 ya. Sekarang tepungnya berapa banyaknya? Segenggam. Saya tidak tahu genggamannya orang Yahudi sebesar apa. Kita anggap ini tepungnya ya. Nih. Sekarang minyaknya ada di mana? Buli-buli. Ini cuma sedikit. Nah ini minyaknya. Tak gawai lengkap ini. Loh. Wes saiki kok mulai gawon enggak apa-apa. Sing jaluk. Nah ini ya. Wes, coba. Saya ini bawa, saudara lihat secara naluri. Ini kelengkapan apa ini? Ini kan kelengkapan orang tinggal nunggu mati. Tidak ada pilihan. Dia makan be anaknya mati. Sekarang saya bikin lagi tak kena Elia, aku be telu. Ya podo mati. Tapi yang untuk ke Elianya tadi ada firmannya. Kamu tidak akan habis. Sekarang tinggal ibu ini. Berani tidak dilakukan. Waktu ibu ini memulai. Oke, saya lakukan. Saat itu Allah tadi sudah merintahkan. Mujizat ini terjadi. Saya tidak tahu caranya tepung ini loh. Diambil, muncul lagi. Diambil, muncul, tidak tahu. Atau minyak ini setelah dilebokno, ya tidak tahu. Yang penting pokok orang 3 ini makan aja tiap hari. Mbu ngobrol apa ae. Mungkin Elia tanya, masa apa wes hari ini? Wes iki lo tak kayak roti bunder. Loh, tadi roti bunder. Wes. Bosen bunder, jaluk sing apa, sing dawa, tak gaeno. Dawa saiki, ayo. Wes bosen dawa sing gepeng, tak golekno, gepeng. Lah ini loh. Saudara-saudara hari ini. Kelihatan mungkin saudara ngalami seperti. Tidak bisa diharapkan. Tapi iman saudara dan saya malam ini bisa meledak. Percaya saudara akan mengadakan mujizat iman saudara dan saya? Oh pasti.
Mari, kenapa kita tidak mau melakukan? Mari kita mulai. Saya percaya kita belajar dari seorang ibu. Seorang janda. Luar biasa ya. Mama saya janda ya, Sakno ya. Waktu papa saya meninggal, saya masih ingat. Saya bujang, mama saya nangis. Mama tidak kawin lagi ya. Tak gede no sukses loh. Betul sudah. Wah, mertua saya lebih lagi ya. Istri saya anak nomor 17, umur 3 bulan bayi, papanya meninggal. Jadi mertua saya ngidupin anak sebanyak itu. Wah, saya gini, hebat memang ya. Ibu-ibu janda ini banyak ditinggal suaminya, jarang kawin lagi, jarang. Tapi ini orang laki ditinggal bujui mati, kurung saulan orderannya sa Indonesia. Ya, ojo lali loh ya, anak cewek-cewek kenal aku ya. Ya memang nalurinya beda. Tapi belajarlah dari wanita ini. Makanya pemerintah Indonesia saya sering ngomong ya. Nyanjung ibu-ibu, nyanjung wanita luar biasa. Terima kasih loh sama negara kita. Mungkin negara kita satu-satunya yang nyanjung wanita luar biasa ya. Dan wanita ini tidak bisa kalah, tidak bisa. Yang salah pasti selalu laki. Apalagi suami istri. Istri tidak akan pernah salah. Pasti suaminya terus. Engkau istrinya gak rohani. Iya, bapaknya gak pernah ngajari. Istri keluyuran, iya, sing lanang ya duit terus. Pokok tidak pernah salah wong wedok ini. Iya, hebat ya. Makanya ya, lihatan pemerintah nyanjung wanita. Januari sampai Desember. Cuma satu pahlawan yang diperingati. 21 April, hari apa? Hari Kartini. Coba 22 Desember. Hari Ibu. Saya punya kakek, tidak boleh ngomong kakek nenek, tidak boleh. Kakek moyang tidak boleh. Harus apa? Nenek moyang. Apa kakek mati kabeh diganti nenek? Loh iya, saudara ngundang kepala pemerintahan kabupaten. Dipanggil apa? Bupati. Masih lanang nggak oleh. Nanti yang pidato Pak Pati. Oh tawur sudah. Ya, bilang hebat aja bilang Ibu Jari. Nggak ono Bapak Jari. Kota yang besar apa namanya? Ibu kota. Saya lo masuk depot. Menu spesial. Kul nenek. Nggak ada kul kakek ya. Nggak ono apa aja. Oh iya wis. Saya gini kabeh diborong wong wedok ya. Lumayan. Setelah saya cari dapat satu orang laki ya. Lumayan timbang gak oleh. Jadi orang laki dapat satu waktu ngomong apa? Gak apa-apa. Ya itu. Jadi waktu ngomong gak apa-apa. Coba diganti gak maman, tek tutup buku. Makanya di gereja lihat banyak mana laki bewok wedok. Wong wedok akeh dosane ya. Wis aja dipuji terus ya, ini belajar. Lihatlah janda ini. Sudah diambang kematian. Memang tadi iman seperti berproses. Tidak kelihatan sepertinya apa sih ini. Kehidupan apa ini. Cuma sekian sederhana sekali. Tapi imannya meledak. Bisa tidak berkurang, tidak berkurang, tidak berkurang. Itu akhlak kita. Luar biasa. Mari kita lihat sekarang. Yang terakhir. Kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Mulai bareng ya. Yosua 14 ayat yang ke-7. Nah, ini ya, sebelum saya khotbah ke sini. Jadi ini yang namanya Kaleb. Sama siapa? 12 pengintai yang cuma 2 orang. Yang ngomong jujur. Kaleb sama siapa? Yosua. Oh, sampai mau dibunuh. Tapi dia mempertahankan. Akhirnya 2 ini masuk ke tanah Kanaan. Nah, waktu pulang, habis dari mengintai, Musa pernah berjanji bahwa Kaleb akan diberi pegunungan Hebron ini. Nah, sekarang ini Kaleb ngomong sama kocode Yosua ini. Katanya ngomong gini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang apa? Sejujur-jujurnya. Yang jujur. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi dengan kesana dengan aku membuat tawar hati. Takut bangsa itu aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah berkata-kata. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu ini akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu diomongkan kepada Kaleb.
Nah sekarang katanya ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85. Tapi dia bilang apa? Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku. Pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Terus ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar berkubu. Terus katanya Alkitab saudara. Lalu Yosua memberikan Kaleb ini. Dan diberikannya Hebron. Kepadanya menjadi milik pusakanya. Apa artinya? Saya mau bilang hari ini. Allah tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. 45 tahun nunggu. Tapi kalau saudara punya iman, selama menunggu itu, Allah bisa kasih kita kekuatan. Jadi kalau saudara hari ini merasa, kok belum ya ditolong Tuhan? Ada waktunya Tuhan. Saya cuma mau katakan, Allah tidak pernah terlambat. Tapi tetap, selalu dia tepat pada waktunya. Orang yang punya iman, pasti tenang hidupnya. Lain beda. Saudara punya gembala Pak Aswin, puji Tuhan. Saya nek ngomong enak ya. Kok Pak, mari manyar di Benakno. STT Betani. Mari ngono kok di kene bangun parkir sepeda motor. Iya, tenang aja. Oh saya ini entek biro. Saudara lihat manyar, bagus. Ya, tapi saya banyak ketemu teman-teman yang lain hamba Tuhan. Ya apa Pak, gerejaku reot Pak. Gue nek ambruk terus ya apa? Loh terus? Loh ya terus ya apa? Tuhan ya apa? Loh podo hamba Tuhan. Letaknya di mana? Iman. Yang satu berkata, wah kok udah ditolong-tolong Tuhan. Tapi yang punya iman, tenang. Oh Tuhan lo pasti tepat waktu. Iya, dan Tuhan pasti kasih kekuatan. Saudara kenal Pak Kris Da Costa? Berapa tahun? Saya lihat sampai hari ini tetap kuat. Mangane yo kuat. Ya. Coba beda rambut mungkin umur dulu, tapi kekuatannya lu tetap. Saya tahu sudah puluhan tahun saya lihat. Tuh ya pancet saja. Ya saudara-saudara saya percaya hari ini kalau saudara beriman. Allah bisa kasih kita kekuatan. Kekuatan apa? Untuk saudara mempercayai Allah tidak pernah terlambat. Tapi selalu tepat pada waktunya. Mari kita belajar untuk mengeksekusi. Waktu Kaleb ini menghadap kepada Kaleb. Itu Kaleb kepada Yosua. Itulah dia mengeksekusi. Dia tanyakan. Mari hari ini kita nekat untuk melakukan. Saya orang Madura ya. Saya bangga. Kemana-mana ada orang Madura. Kok bisa ya? Saya ini mau khotbah mesti tanya. Ada orang Madura? Ada. Seneng ya. Karena saya ini bangga istimewa orang Madura ya. Soalnya nek manggil nama orang khususnya selalu beda dengan suku lain ya. Suku lain dari depan ke belakang. Kalau namanya Johnny, Johnny. Orang Madura enggak. Dari belakang ke depannya. Ini Johnny. Wah, enak ya. Halo, Jeffrey. Ya, orang Jawa itu. Ini orang Madura ada isa. Jeffrey. Ini orang Madura nekat nginep di hotel. Ya. Isu-isu. Katanya ngomong Inggris. Halo, ini resepsinya. Oh iya betul Pak, kenapa? Begini ya, saya mau sarapan. Oh ya minta sarapan apa Pak? Saya minta bread jam bread. Oh apa Pak bread jam bread? Waduh. Wes wong Madura nekat ngomong Inggris. Apa itu bread jam bread? Loh, masa kamu enggak tahu tadi semua makan bread jam bread? Enggak tahu Pak, itu roti itu. Walah roti lah bread. Selainnya apa namanya? Jam. Entek dibablas no bread jam bread. Waduh, luar biasa ya. Saudara kalau ke Darmo, lihatin ada gambar gini becak dicoret. Ini jalan Darmo. Suatu waktu tukang becak ngopo diuper polisi. Mandak, pasti kon wong Madura ya. Apa Pak polisi masuk Madura? Gak ketok motoe, nek becak gak iso gak oleh mlebu. Sampeyan aja ngamuk ae masuk Pak polisi. Delok niku lak gambar becake gak ono penumpange, lan iki ono telu iki ya.
Nekat ya. Saudara ya. Apalagi ngelakuin firman. Kenapa saudara mau nekat? Oh, saya tak tekati. Lo gak bayar aja. Saya langsung bertindak. Saudara, besok tanggal 2. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih pada gembala saudara juga jemaat Betani Nginden. Ya, besok kita nyicil Betani Malang tanah lunas yang ke-18. Wah, tanpa utang. Puji Tuhan. Udah gampang ini. Tidak Tuhan tidak bisa. 550 juta. Sebulan. Sebulan loh kayak orang mimpi ya. Tidur gini tuh loh. Wis melek. Loh wis saulan. Saudara lo sing kerja. Terima gaji aja lo. Tas gajian kok gajian nih. Cepet. Sing bos gak keliru bayari. Tak kok bayaran mana. Karena cepet. Ya saudara-saudara. Datanglah. Orang mau jual tanah di belakang lagi. Ini 6.450, ini 3.000. Ayo beli. Saya bilang, wis kon urusan mbek diakenku. Tenan, diparani, diaken saya. Ayo tukun Pak. Piro? Ya wis, gak ono saiki tanah di Tidar 5 juta, memang ndak ada. Kok iso? Iki ngarep tuku 2,5 juta. Ya wis 2,5 juta kali 3.000. Piro? 7,5 M. Telepon saya diaken saya. Kok jaluk 7,5 M. Cek larange. Tawar 1,7. Engko ae sing nawar. Lho apa? Tawar enggak wedi diantemi aku. Wih, 7,5 jadi 1,7. Wes ngomong bosnya jaluk 1,7. Mas jaluk 1,7 bosku. Oh memang gak niat. Wis tak kena hotel iku. Makanya tadi saya bilang Allah ini yang bekerja tidak dilihat oleh mata kita. Sebelum ya orang ini yang punya tanah ke hotel. Lah ini loh Tuhan. Sing punya hotel ngubungin teman saya makelar. Lu kenal bae ndak ambek pendeta ya? Tahu kon. Iya kan konco malah kok dulur. Tawakno hotelku. Telepon. Ming. Kon enggak tuku hotel lah. Lu ditol lah iya. Piro? 64 M. Biyen tuku 36 M. Kok saiki 64 celarange. Yo tawaran piro lah atau pikirin lah. Oke tak pikir. Cuma mikir ya tak pikir. Jadi cara Tuhan baru nawakno. Sing punya tanah teko nang hotel. Ayo beliin tanah itu. Kan mepet 3.000. Kok tuku? Iki lho, hotelku tukun. Ndak ada cara lagi balik maneh. Kediaken saya wis dadi 1,7. Kok dikeno? Turunno. Tawar maneh mudun. Ya, tapi saya sakno ya wis 1,7. Kata jemaat duwe sapa Pak menengo? Tak gunting lambemu ya. Jare Pak Aswin mateng kon mancing mana iki di kolame Betani ya. Gak mancing, tak sekrok kabeh saudara ya. Saudara, waktu saya mulai mengeksekusi. Coba saya waktu itu, di gereja saya pro kontra. Saya tetap teguh percaya, karena bukan buat saya. Semua atas nama yayasan. Saya tidak takut ini pekerjaan Tuhan, terjadi. Coba saya waktu itu tidak melaksanakan, tidak saya eksekusi. Saya tidak akan pernah lihat ada tanah di Betani Malang yang kita beli. Makanya saya percaya malam ini nanti sing ndak bisa, pasti bisa. Apa yang tidak mungkin, Allah jadikan mungkin. Memang kelihatannya tidak ada apa-apa. Ini sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi bisa meledak, mengadakan mujizat untuk kita. Itu iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa.